sepakat segenap kita terhina. Kalau seandainya seni budaya Alas ini tidak kita lestarikan, yakin akan punah begitu saja. Jadi inilah luar biasa memang Menteri Kebudayaan RI Republik Indonesia tercermin ke Aceh Tenggara untuk melestarikan seni budaya. Masa kita sendiri tidak bangga? Seharusnya kita mendukung dan mensupport Aceh Tenggara menjadi titik untuk kemajuan seni budaya. Jadi ini bangga selama Bapak Kadis menjadi Kepala Kadis Aceh Tenggara, banyak perkembangan yang kita rasakan. Ini menjadi tolak ukur kemajuan di bidang seni budaya. Jadi inilah sejarah yang harus kita kembangkan dan harus kita lestarikan, karena makna lestari ini kan seolah-olah udah langka. Jadi sejarah ini mungkin Pak Kadis nanti yang langka ini diapakan kembali, karena banyak sejarah yang kita ini. Sejarahnya tentunya Pak Kadis ada sejarah Berudinem, Berudihe, Silaya, kalau nggak salah Layar Trigura. Tolonglah Pak Kadis nanti gali lagi sejarah ini supaya anak cucu kita tidak hilang begitu saja. Jadi mungkin luar biasa ini supaya memang teringat kembali sejarah ini. Inilah saya minta kepada Pak Kadis, ini tolong dilestarikan kembali. Seni budaya ini banyak pelebat yang lain juga. Ini kenapa saya pakai baju alas? Karena ini memang untuk kita kembangkan seni budaya alas. Kenapa itu orang Dayak pakai baju alas? Karena bangga mempunyai seni budaya alas. Ini kebanggaan saya dan kebanggaan kita bersama. Kalau saya pakai baju gaya berarti tidak menghargai, tidak bangga dengan seni budaya alas. Karena saya bangga dengan kepala dinasnya, bangga dengan yang lainnya, maka saya mempunyai kreativitas dan punya bangga untuk mengembangkan, mendukung seni budaya alas. Sambutan pendamping desa budaya, pelopor budaya muda Aceh Tenggara, Adinda Andika Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara pemajuan desa budaya Aceh Tenggara Ketambi, Kecamatan Ketambi. Yang saya hormati Bu Bupati atau perwakilan dari Bapak Bupati. Yang saya hormati lagi Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Bakri Saputra. Dan yang saya banggakan warga yang susah payah memperjuangkan dari bulan 5 sampai rencana aksi sampai bulan 11 ini. Kita berikan tepuk tangan untuk warga. Nah, di sini
perlu saya sampaikan, Bapak Kadis atau Bapak perwakilan dari Bupati, kami juga kehadiran tamu dari Aceh Singkil yang jauh-jauh memang kemari. Mungkin bisa berdiri saudara Wakar dari desa Aceh Singkil, Tanjung Mas, berikan tepuk tangan untuk saudara. Dan juga dihadiri oleh Kepala Desa Tanjung Mas Aceh Singkil, bisa berdiri sebentar Pak. Ya berdiri, ya berikan tepuk tangannya untuk Bapak ini. Dan juga kehadiran tamu juga dari Deli Serdang, bisa berdiri Bapak saudara dari Ali Imran dari desa Deli Serdang, juga jauh-jauh datang dari sana melihat kekayaan Aceh Tenggara atau merasa penasaran dengan tari seni alas kita. Nah, terkait seni budaya, saudara kita dari Deli Serdang, saudara kita dari Singkil juga menyukai budaya kita. Apalagi kita orang Aceh Tenggara, jelas kita menyukai seni budaya yang ada di Aceh Tenggara. Saya kira dengan adanya program dari Kemdikbud ini, saya sebagai pendamping Desa Budaya mengharapkan Pak Kadis dan beserta Bapak Asisten Bupati mohon dukungan sebesar-besarnya Pak untuk Desa Ketambi agar kedepannya lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Kita kembangkan bersama-sama seni budaya alas kita. Program pemajuan Desa Budaya ini ada 3 tahapan. Yang pertama tahap temu-kenali, yang kedua tahap pengembangan, yang ketiga tahap pemanfaatan atau rencana aksi. Apabila kita mampu melaksanakan dengan sukses acara ini, mampu kita mempromosikan dan atas dukungan pemerintah Pemda atau pemerintah Aceh Tenggara, maka pemajuan Desa Budaya ini tidak menutup mungkin akan berlanjut ke depan Bapak. Maka dari itu saya selalu mengulang-ulang Pak, sebagai pendamping Desa Budaya sekaligus mewakili masyarakat Desa Ketambi, memohon dukungan sebesar-besarnya dari Pemda, dari pemerintahan Aceh Tenggara, mohon dukungan sebesar-besarnya Pak, agar seni budaya alas hidup di Desa Ketambi. Apa salahnya dalam Aceh Tenggara ini suku alas dan suku Gayo bersatu? Mari bersama-sama Gayo, alas bersatu, jangan ada bedakan. Kami masyarakat Desa Ketambi siap melaksanakan seni budaya alas, siap mengembangkan karena kami ada sebagian darah alas mertua. Nah, maka dari itu temu kenali, menggali potensi-potensi yang ada di Desa Ketambi. Ada 10 potensi yang saya angkat kemarin Pak bersama pegiat budaya. Pemerintah Desa Ketambi sangat mendukung pemajuan Desa Budaya pada hari ini. Itu yang perlu kita ketahui. Maka dari itu, mari bersama-sama kita mengembangkan budaya kita, seni budaya kita yang hari ini kita telantar Pak. Ada pelepat, belum susun, tari saman, pembuatan gula merah, pembuatan karpet, dan pembuatan souvenir yang kita angkat adalah gelang. Nah, kemarin saya sudah jumpai Bapak Bupati, meminta juga hadir, mungkin Bapak sudah ada halangannya, sudah saya sampaikan juga sama Bapak, dan beliau mengatakan, Adinda, mari lanjutkan pemajuan Desa Budaya kita ini. Kalau kita tidak memajukannya, siapa lagi? Apakah kita biarkan seni budaya alas ini punah? Tidak mungkin Pak. Saya pun sendiri di sini tidak rela apabila suku alas, apabila seni alas punah begitu saja Pak. Potensi yang kami angkat, dan di tahap pengembangan Pak kami mengangkat 5 potensi Pak, dan hari inilah tahap pemanfaatan atau rencana aksi yang kita kenakan kepada Kemdikbud. Insya Allah Pak, akhir bulan ini atau awal bulan 12 saya sudah melaporkan rencana aksi ini ke Kemdikbud. Kita berdoa bersama-sama, semoga dengan rencana aksi ini kita dapat program kelanjutan ke depannya untuk Desa Ketambi Kabupaten Aceh Tenggara. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang baru saja kita dengar adalah dari hati nurani sang pemuda. Kita melihat hari ini pemuda, kalau sudah pemuda berbicara, apa yang akan terjadi? Ya, perbandingan dengan yang sudah lanjut usia jauh. Yang muda sudah berbicara. Hari ini ada wakil gaya usaha lagi, muda lagi. Diri lupa sekali lagi Pak, biar kenal. Nah, ini kan yang muda. Yang di depan juga nggak kalah muda ini. Ya, yang di depan ini yang berbicara hari ini nggak kalah muda juga. Ya, masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Mungkin saya tidak berlama-lama berbicara karena dari awal sampai akhir tadi dengan Adinda Andika sudah menjelaskan bahwa ini sudah diatur. Pelestarian kebudayaan desa itu sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pelestarian kebudayaan, sudah diatur. Kemudian sesuai dengan Permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pemberdayaan masyarakat desa. Di sana sudah dijelaskan dalam program SDGs. Poin yang ke-18 secara otomatis di sana tentang peningkatan pelestarian adat budaya, kearifan lokal di Kuting. Kalau di sana mungkin dikenal dengan desa. Kalau hari ini Kuting. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat-sangat mendukung program ini. Sangat-sangat mendukung. Mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Adinda Andika, tahun 2022 akan berkelanjutan program tentang pemajuan kebudayaan di Desa Ketambe ini. Mudah-mudahan insya Allah dengan suksesnya acara ini, insya Allah akan dibantu dari Dinas Pendidikan, ada kasih yang membidangi ini, kemudian ada tim asistensi kita Pak Robi. Mudah-mudahan berkelanjutan tentang pelestarian adat budaya, khususnya adat budaya alas. Di sini di Desa Ketambe 90% masyarakat kita adalah suku Gayo. Secara otomatis ini tidak akan mungkin sukses. Tidak akan mungkin sukses pelestarian adat budaya alas yang kita angkat hari ini bila tidak didukung oleh masyarakatnya. Saya yakin dan percaya kepada tokoh masyarakat, tokoh ulama dan seluruh masyarakat yang ada di Ketambe ini mendukung tentang kegiatan pelestarian adat budaya alas ini. Hari ini sudah pun terlaksana. Bila tidak didukung, saya yakin dan percaya Adinda Andika tidak akan bisa, acara ini tidak akan terbentuk seperti apa yang kita lihat hari ini. Saya yakin. Kenapa pemerintah pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi memilih Desa Ketambe? Padahal dia sudah tahu bahwa di masyarakat Ketambe itu suku alasnya hanya sekitar 10%. Hanya sekitar 10%. Inilah bumi sepakat segenap. Inilah bumi sepakat segenap. Sepakat kita tentang kebaikan itu. Ulang nggak sepakat enggak tentang kebaikan, malu kita. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi kita mulai? Ini seperti apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kita, Abang Nda tadi. Yang ditampilkan hari ini adalah anak-anak didik kita yang berada di sekolah SD ini, sekolah dasar Balilutu. Kenapa harus mereka yang tampil? Banyak yang senior, banyak yang sudah pandai. Kenapa? Inilah dia. Kita ajari, kita mengenalkan pelestarian adat kita. Begitu juga nantinya tentang pelestarian adat budaya alas, khususnya tari belu mesusu, pelebat. Kemudian ada tentang
pembuatan kampil gula aren. Ini nantinya secara otomatis akan kita kenalkan dari usia dini. Di Aceh Tenggara ini kita terkenal dengan 11 etnis. 50% cuman suku Alas. Hanya 50% suku Alas. Saya yakin dan percaya ketika ini tidak kita lestarikan, tidak kita berdayakan dan tidak kita majukan, 50, 20 atau 30 tahun yang akan datang, orang Alasnya ada, bahasanya hilang, dan seni budayanya juga pasti hilang. Dia kalian mau pahu orang kayak kolong ini no, dia sedar loh main HP ke ina, kayak nggak terida hawe lebih adik. Malah dia tu hari dah apa kau bang? Anda cuma pahang kalau cuma kuat tu baik ni nak. Kepene dan cuma. Dia kala tu walisa. Tu bete, ini kawemu. Tukar be laju wis kita dah ni. Dia main kolong kelana, mau pahu. Hari ini tidak ada lagi. Hilang dengan kemajuan teknologi. Ya, hari ini dah hilang. Mau pahu nak senang pakai HP. Video call, PC lu kita. Jadi kesel luka-luka ambil NDP. Curiga di mana laki dah. Pasti main PC ya lah. Main video call lah. Pahit kita lubang kantor. Luka kepala desa ni berat. Tadi dia bang Pak Pengulu. Tadi dia Pak Pengulu. Kadang Pak Pengulu sebut nama Ibu Pengulu. Dek abang rapat dia di kecamatan, di kabupaten. Ya bang, karena ibu pengulu sudah tahu abangku sibukin, kan gitu. Apa? Karena curiga lama kali nggak hadir, video call kita bang, betul ya bang rapat katanya. Ini yang bahaya sekarang. Kalau sekarang nggak bisa dibohongin lagi, sudah ada teknologi. Jadi ibu nggak usah takut lagi, nggak usah takut, ya, nggak usah takut lagi bapak ibu. Inilah zaman teknologi. Hari ini kegiatan kita ini bisa di-share semua di media sosial. Siapapun nanti bisa mengingatnya kembali, bisa melihatnya ke depan. Ya, tokoh masyarakat kita tadi, si layak Budihi. Kita hanya mendengar, tapi anak kita tahu tidak? Tidak akan tahu mereka. Ketika ini tidak kita angkat kembali, siapa yang akan menceritakan hal ini? Dulu Pelebat itu sudah orang nggak tahu. Hari ini orang baru kenal bagaimana Pelebat. Mungkin orang dulu hanya kenal dari Long Susun saja. Pelebat itu entah kemana, Genggong entah bagaimana lagi. Makanan ciri khas Alas kita pun nggak tahu apa makanan ciri khas kita. Hari inilah perlu dengan adanya kemajuan kebudayaan desa ini, mudah-mudahan kedepannya yang mayoritas suku Gayonya tapi bisa berkembang kebudayaan Alasnya di sana, dan nantinya mudah-mudahan ke depan desa Ketambe ini menjadi desa wisatanya, destinasi wisata budaya kita jadikan. Ini mohon dukungannya nanti Pak tenaga ahli desa, mohon dukungannya nanti bagaimana dana desa itu bisa juga untuk destinasi budaya desa di sini berkolaborasi dengan pariwisata. Kita majukan. Jadi akhirnya masyarakat kita yang sudah diciptakan dulu, ada sekolah ekologi loser kita, sudah ada dulu ibu-ibu yang juga dari dinas pendidikan mensupport itu. Mudah-mudahan ini tidak tertinggal, tetap kita kembangkan. Ini kearifan lokal kita semua. Mudah-mudahan kedepannya desa Ketambe salah satu-satunya di Aceh Tenggara menjadi destinasi wisata tentang kebudayaan. Ini yang kita inginkan kedepannya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam acara workshop seni budaya dengan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Kemudian selawat bering salam tak lupa pula kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai mewakili kepala desa dan sekaligus koordinator atau panitia pelaksanaan kegiatan ini ingin menyampaikan
laporan kegiatan kita yang akan kita laksanakan 2 hari, yaitu ini adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan di sini kepada Bapak Ibu bahwa program ini berawal dari bulan Mei 2021, yaitu ada penetapan Desa Ketambi, salah satu pembinaan pelestarian seni dan budaya dari Kemendikbud. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan pertama mungkin sudah disampaikan tadi, atau mungkin nanti akan secara detail disampaikan oleh Daya Desa atau pendamping desa budaya. Jadi ini masuk sudah ke tahapan pemanfaatan. Tahapan pemanfaatan ini kita dituntut di desa untuk melaksanakan kegiatan aksi, yaitu aksinya itu adalah pelestarian seni budaya. Dalam hal ini kami angkat tema workshop seni budaya dengan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal, dan spesifiknya kita akan mengadakan pelatihan pembuatan souvenir dari rotan, atau di sini ada resam namanya, dan atau pakis. Kemudian pelatihan pembuatan gula aren atau gula megaru, kemudian pelatihan pembuatan kampil supit. Mungkin Pak Asisten, Pak Kepala Dinas, acara akan kita laksanakan selama 2 hari. Jumlah peserta kita 50 orang. Dan untuk tambahannya, karena di sini ada seni, yaitu akan kita tampilkan juga tari pelebat, tari belum susun, dan tari kaji mempelai. Dan ini pun kita akan hadirkan narasumber yang akan menceritakan di mana sejarah tari pelebat, tari belum susun, dan tari kaji mempelai. Nah, mungkin demikian kata sambutan dari saya, mewakili Kepala Desa dan selaku panitia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita dapat menghadiri acara di Desa Ketambi ini. Pak Bupati memesankan kepada kami instruksikan kepada pendamping desa ini agar di tahun 2022 ini ditampung dari desa, jangan di Desa Ketambi ini aja, minimal istilahnya di tiap-tiap kecamatan ada dia kita tampilkan seperti ini, karena dana desa itu bisa ditampung di kegiatan seperti ini. Yang nggak bisa itu masalah keagamaan, yang nggak bisa ya. Membeli sinso itu nggak bisa. Jadi saya rasa kalau masalah budaya ini, kita ini memang perlu dimanfaatkan atau dilestarikan, karena seingat saya dan sepengetahuan saya semenjak saya anak-anak di Ketambi ini adalah daerah wisata. Jadi dengan daerah wisata ini di Ketambi ini dari dulunya ini memang tempat persinggahan. Jadi mata pencarian orang di Ketambi ini rata-rata itu dari wisatanya itu. Jadi dengan adanya kegiatan budaya ini kita lestarikan, dijagalah juga ekosistem loser kita ini. Karena ini warisan dunia yang dititipkan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepala desa ini. Jadi kalau ada yang merusak kemari, kepala desa laporlah sama Dankos ini atau Dan Ramil ini agar itu dapat dilestarikan. Karena kita di sini di Ketambi ini dari dulu-dulunya memang itu yang dari mancanegara itu datang kemari itu untuk riset. Jadi
dengan adanya orang yang diset kemari, dengan adanya orang yang berkunjung kemari, berarti uangnya itu beredar di sini. Jadi makanya di samping itu, di samping kita bisa untuk meningkatkan daya hidup atau daya perekonomian di Kecamatan Ketambi ini, atau khususnya di Desa Ketambi ini, kami harapkan untuk masa-masa yang akan datang dapat ditingkatkan kembali. Dan kami sebagai pemerintah daerah dan mewakili Pak Bupati kemarin memesankan kepada kita, nanti jangan bosan-bosannya ini. Jadi diikutilah ini secara serius. Nanti dari narasumber ini sudah pakarnya ini, agar budaya kita ini dapat terlestari sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi saya rasa karena semua sudah dijelaskan, baik Dinas Pendidikan sudah menjelaskan, dan semua dari kepala desa dan mewakili kepala desa semua sudah menjelaskan. Jadi kita sudah hanya kita mengharapkan keseriusan kita, keseriusan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara ini. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelestarian seni budaya sebagai pemberdayaan masyarakat berbasis kreatif lokal secara resmi kami buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pakai jam sirat, makanya dia bang. Iya, iya, iya. Kita ke primnya juga. Enggak bahagia lagi kita. Iya. Lagunya bertambah ya, bisa juga orang soundnya aja tadi naruh lagu itu udah dikreasikan ya, udah sampai di luar negeri, Pak, luar negeri nggak sekarang apanya ya itu anak dikasih nangis iya. Depan jangan depan.
Yang satu lagi nama baru dia megang dia aku tak sama anak dia sayang sama Bapak Ibu Ingat ada ada tiga Bapak Ibu yang kami hormati, ini telah merupakan suatu tradisi yang insya Allah akan kita bawa ke ajang tingkat nasional, merupakan tarian untuk bela diri bagi kaum adat. Thank you.
kali arena. Itu ni mano akan cabang gebuk sesubang berbuntut lagi. Rupan senirakanku SD Balelutu Siba Rupan senirakanku SD Balelutu. Inilah zaman si kami mulai, si baru pensanirakanku SD Balelutu, si baru pensanirakanku SD Balelutu. Iya zaman
Rupa senirakan Inilah zaman si kami mulai, si baru bangsa dirakanku, SD Balai Lucu, si baru bangsa dirakanku, SD Balai Lucu. Tak kewajibu memberi jaga, janganlah lupa dengan bungkusnya. Tolonglah ibu, mau goyang kantong, janganlah lupa uang 100-nya. Baru bangsa dirakanku, SD Balai Lucu, si baru bangsa dirakanku, SD Balai Lucu. Inilah zaman si kami mulai, si baru bangsa dirakanku, SD Balai Lucu, si baru bangsa dirakanku, SD Balai Lucu. Inilah zaman si kami mulai, si baru bangsa dirakanku, SD Balai Lucu, si baru bangsa dirakanku, SD Balai Lucu. Inilah zaman bangsa dirakanku, SD Balai Lucu. Tete orang Nasara, turun payung ngame basa. Rente orang Nabade, masuk sekatan kenate. Rente orang Nasara, turun payung ngame basa. Rente orang Nabade, masuk sekatan kenate. Hitam-hitammu ni bayam, baleku sahur kusita norata. Ngabatiko abang ini hitam, sana simula bermain mata. Orang nabare masuk dengan tak nate. Rene orang salah golong payung ngame basah. Rene orang nabare masuk dengan kenate. Rene orang salah golong payung
besar ente orang nabade masuk sengatan kenapa Kemangguya kemang gara tarungan sayang kemangguya layu gara sayang hatimu Kutane luas tempat kediam sagaru sebudak Di pesantren Dewi sore minggu ya pagi stadionnya.
Ya, di sini kita dari program pemajuan desa budaya ini kita menyelenggarakan workshop untuk pelatihan dan juga di samping itu kita menampilkan juga tari seni alas, yaitu salah satunya tari pelebat dan tari susun. Kegiatan ini hari Sabtu tanggal 27 sampai 28 November. Perlombaannya Kembali ke persoalan ini pelatihan. Pelatihannya kita terdiri ada 4 kategori. Yang pertama ialah pelatihan pelebat dan belum susun, dan yang kedua pelatihan pembuatan gula merah, yang ketiga pembuatan souvenir atau representasi tangan, yang keempat pembuatan kampil atau sumpit. Ya, dengan adanya program ini dan dengan adanya rencana aksi ini atau pelatihan ini, kita berharap kedepannya program pemajuan desa budaya ini agar lebih maju lagi ke depannya untuk pemerintah kabupaten pun agar lebih memperhatikan kebudayaan ini ke depan. Baik, bagaimana tanggapannya terhadap pelatihan desa budaya? Saya sangat berterima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dari pusat bahwa Desa Ketambi itu dipercaya untuk mengadakan acara festival pelestarian budaya yang ada di Aceh Tenggara. Dan saya sangat berterima kasih kepada dukungan pemerintah daerah, terutama kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan kepada Bupati Aceh Tenggara yang telah mendukung sepenuhnya acara ini di Desa Ketambi. Sepakat segenap kita kerina, sepakat segenap kita kerina, sepakat segenap kita kerina. Akulah heran ikut tecane, aku belin ikut tecane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadirkan narasumber supaya lebih akrab dan lebih terjalin harmonis kegiatan itu, narasumber sementara memperkenalkan diri. Karena bak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nama lengkap saya adalah Junadin Bro. Pekerjaan Purna Bakti Pegawai Negeri, dan saat ini bekerja di Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara. Saat ini sudah juga dijuluki oleh desa budaya. Desa wisata dan desa budaya ini bukan saja masyarakat Aceh Tenggara yang mengakui, tetapi ini sudah diakui oleh negeri. Kalau desa wisata sudah diakui oleh negeri, di negara ini sudah mengakui bahwasanya Desa Ketambi itu merupakan desa wisata. Sekarang di sini tadi juga Adinda Mantan telah menjelaskan tentang pelestarian seni budaya. Kenapa timbul kalimat pelestarian? Pelestarian ini pengertiannya seolah-olah budaya itu sudah hampir punah, perlu kita lestarikan kembali, perlu kita angkat kembali, perlu kita galakkan kembali. Ini maksud pelestarian.
seni budaya. Seni itu adalah merupakan ada namanya seni tari, seni lukis, seni ukir. Kembali ke masalah budaya, budaya ini sama dengan aturan-aturan yang sudah tertentu. Budaya ini sejalan dengan adat dan budaya. Sementara Bapak bilang tadi pelebat diadakan untuk menikah, acara pernikahan Pak ya. Apakah tari belum bersusun seperti itu juga? Nah, itu aja Pak, sekian, terima kasih Pak. Yang dimainkan oleh wanita Giara Lima Puja, di mana dimainkan bisa diperlombakan, bisa juga menyambut tamu-tamu yang luar daerah datang ke daerah kita, suguhkan dengan tarian belum susun. Ike yaciho petikam ke tarian ranuk lampua, tapi tujuannya sama. Ranuk maksudnya mangas, panpinang. Di tarian tadi sedikit kita koreksi, alatnya yang sebenarnya terdiri dari cerani. Ini pakarnya juga nih, tari ini. Sekarang nggak tahu juga kan? Ya, terdiri dari cerani, aneh mahe bantil. Menurut ketentuan mohon maafkan saja lah. Menurut ketentuan memang tidak sempurna. Terdiri dari bantil atau cerane lengkap dengan isian. Kini orang alas kapat anak raya. Bako selembah akai gelana belum selembah kapo sempalit kacu sembawah pinang sembekian bako sekenter lengkap unit. Sambil menari, alat yang terdiri dari terane dimainkan dengan lenggok-lenggok tarian. Setelah itu diberikan satu tempat seperti ini tadi misalnya. Kalau sudah ada tamu seperti ini, dia akan membawa celana itu disuguhkan untuk dipersilakan mangas. Silakan makan sirih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dong narasumber. Ini saya jelaskan terus, nama saya Jemat. Jadi saya ingin menyampaikan dan menjelaskan tentang pembuatan tapi. Kalau bahasa Gayo di sini tapi atau sumpit kecil. Nah, jadi tapi ini terbuat dari pandan yang berduri, yaitu bengkuang. Kalau bahasa Gayonya bengkuang berduri. Jadi langkah awal pertama sekali inilah pandan, ambil daun pandan ya, beberapa helai. Lalu langkah keduanya nulen ini maksudnya ambil duri yang di tengahnya, tulang yang di tengahnya, baru ya setelah diambil nulen tadi terus gergah, terus digergah siapa ini terus dipotong ujung sama pangkalnya terlebih dahulu kanan dan kiri. Setelah itu diidir. Setelah ini diidir atau bilah kecil-kecil dengan serat kelapa atau atom. Ya, jadi kira-kira 1 cm dia diidir-idir, baru melepasi dari atas ke bawah, melepasi. Lalu setelah dilepasi semuanya, terus diikat. Jadi terus direbus di atas air yang sudah mendidih. Jadi setelah itu diangkat, direbus kira-kira 20 menit. Direbusnya kira-kira sampai 20 menit, lalu diangkat. Setelah direbus tadi lalu diangkat, baru dijemur di dalam rumah. Jadi dijemurnya di lepo, namanya lepo atau lepo lah. Kalau sekarang ini di teras rumah lah, nggak boleh kena panas matahari. Lalu langus ini melembutkan. Ada bawa langus tadi? Coba ambil kemari dulu. Dengan alat langus inilah selesai di sana. Ini tadi dilangus dulu.
Ini daun pandan yang muda ini dilangus supaya lembut. Setelah itu sudah habis dilangus baru direndam. Ya, direndam di dalam air yang hanyut. Kira-kira 1 malam. Air mengalir ya, di air mengalir, air panjang ini direndam 1 malam baru diangkat. Sudah diangkat. Jemur di panas matahari supaya warnanya putih. Ini supaya seperti ini warnanya. Setelah itu ya sudah warnanya putih. Kalau mau kita buat pewarnanya itu gincu senam namanya. Gincu senam ini warnanya ada ungu, ini ada hijau, ini ada warnanya ada pink, ada warna merah, dan ada juga putih. Itu adalah warna natural. Warna putih ini adalah warna natural. Jadi kemudian setelah itu setelah kita gincu kata warna, kita jemur kembali. Ya, jemur kembali agar airnya menetes ke bawah. Setelah itu baru kita langus kembali dengan alat ini. Dengan alat ini kita langus. Langus ini terbuat dari bambu, Pak ya. Bapak Ibu, kita gini. Ini namanya dilangus. Dengan bambu. Setelah itu baru dilagang. Ini dilagang ya. Ini awalnya pertama ini dilagang. Ini permulaan kita mengayam dilagang. Ini kira-kira 1 jengkal. Ini seperti ini pun boleh 1 jengkal. Ini 3 jari. Biasanya kita pakai sumpit ini ya sesuai dengan isinya. Ada isinya 1 bambu, ada isinya 4 muk. Gitulah. Ini yang biasanya kita pakai 1 jengkal 4 jari. 4 jari dia. Setelah itu baru tungkik. Ini tadi melagang, ini tungkiknya, sudut maksudnya, sudutnya ini. Sudut sumpitnya itu namanya tungkik kalau bahasa kita. Baru dianyam kembali sampai segini, Pak. Bu, sampai segini ya dianyam. Kita anyam sampai segini, baru kita melewak. Melewak ini supaya ininya jangan lepas. Jangan lepas. Setelah itu baru kita ini lepih. Lepih seperti ini ya. Ini lepih. Ini namanya lepih putar ini. Ada lepih putar, ada lepih lebong, juga ada lepih lepat. Enggak ada nampaknya lepih lepat sini. Semua lepih putar. Jadi baru kita netas, Pak. Ini tadi kalau udah sampai ini kemari kan mesti kusut. Mesti kusut ini, baru yang kusutnya inilah kita potong atau dengan pisau kecil dan juga dengan gunting supaya sumpitnya nampak rapi. Setelah itu barulah siap kita pakai. Siap pakai. Ya, ini adalah salah satu proses pengayaman sumpit atau kampil. Ini adalah salah satu potensi di Aceh Tenggara, khususnya di Kutu Ketambe, di Tanah Alas Mutua. Ya, ini contoh yang sudah siap. Ya, itu adalah awal mula proses pembuatan sumpit oleh penggiat perajin kita. Ini yang sudah jadinya. Itu adalah awal mulanya dari titik nol. Baru sama-sama kita perhatikan bagaimana cara pembuatannya. Ibu ini adalah salah satu pelaku pembuat kampil atau sumpit di Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu di Kutu Ketambe. Beliau ini lebih kurang
sudah 20 tahun silam sudah mulai belajar membuat kampil atau sumpit ini. Dari kecil Pak sudah belajar. Yang ibu sebelah kiri itu adalah proses awal, yang ibu sebelah kanan itu proses sudah memulai 25%. Nah, ini adalah salah satu potensi Kutu Ketambi Aceh Tenggara yang bisa kita tonjolkan potensinya, karena ini adalah satu ekonomi kreatif yang bisa ditonjolkan karena yang dapat juga penghasilan untuk masyarakat setempat. Waktu pertama kita memukul itu, kita lihat bunganya ada udah berbentuk warna kuning nggak di dalam. Sudah ada berbentuk warnanya kuning, dia itu nanti warna kuning itu berubah jadi kuning itu agak cerah sedikit dan ada serbuknya. Ada serbuknya itu baru tandanya dia itu udah bisa rutin kita ada atau dua hari sekali. Dari jangan lupa airnya. Nah, tadi penyangga itu gunanya supaya jangan patah tandanya, dan kedua sekarang kita mengalir itu ada batas-batas tertentu. Atau 2 hari sekali kita itu ayunnya boleh berapa kali aja jumlahnya, tetapi jangan dia sempat lewat kita ayun. Kalau kelewatan ayun dia itu bisa pecah di dalam. Itu tandan itu ada pori-pori yang di dalam itu bisa pecah. Kalau udah sempat pecah itu nggak ada hasilnya. Kalau ada hasilnya nggak sesempurna apa yang kita harapkan. Terima kasih. Nah, untuk memotong tandan aren itu kita lihat dari pangkal tangkai itu ada bunga nanti sudah mulai mekar satu persatu. Tapi jangan tunggu mekar habis. Nah, waktu kita tunggu mekar habis, kita ngayunya nggak sempurna lagi. Dia udah mulai mekar sudah 1 atau 2 biji dalam satu tangkai bunga. Karena dia ini aren ini banyak sekali, kalau tangkai bunganya saya nggak tahu jumlahnya. Nah, begitulah caranya. Dan dia itu dia itu ada serbuk di dalam napanya, di dalam bunga itu warna kuning. Ya, kalau udah mulai dia mekar satu persatu itu boleh dipotong. Itu tergantung kita itu gini. Setelah kita potong dan kita iris, pagi-pagi kita potong, kita lihat sore pun potong lagi. Ada nggak nyampe itu air niranya sampai ke bawah, tetesan nira. Kadang-kadang dia itu mau kita tertipu. Kadang-kadang pertama tuh setelah kita potong, kita iris bagus, licin mungkin, dan kita kasih sabun. Kadang-kadang dia tuh tetesan cepat kali itu mungkin ada 15 menit kita pergi dari sumber udah kering. Ini kita itu supaya bisa kita tampung. Kalau istilah orang tukang gula itu udah sampai enggak katanya. Artinya air petitisan itu sampai ke tanah itu basah enggak tanahnya. Kadang-kadang di tanah tempat dia titisan airnya itu basah. Nah itu udah bisa kita menampung airnya dan sudah sampai titisan. Ya, terima kasih. Kami ucapkan kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan Saudara Sabri. Aren itu umur berapa baru bisa kita pukul, dan setelah dipukul berapa hari dengan waktunya baru bisa kita potong. Mungkin itu sudah ada penjelasan dari narasumber. Mungkin ada lagi pertanyaan dari peserta. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pertanyakan dan
Katanya aren itu ada 2 jenis, satu perempuan, satu laki-laki. Apakah dua-duanya ini produksi? Dua-duanya ada airnya. Itu tergantung pengolahan kita. Itu memang kalau setiap ada ini bunganya kalau kita olah yang laki-laki atau yang jantan itu berair. Tapi manisnya rasanya berkurang manisnya daripada yang ada buah. Sedangkan yang ada buah ini pun yang dikatakan perempuan katanya, kalau udah umpamanya buahnya gugur, itu rasa manisnya itu sudah berkurang. Umpamanya kalau aren jantan dalam 30 liter ataupun 20 liter itu tidak mungkin dia itu sampai menghasilkan 3 kg gula, mungkin hanya 1,5 kg dalam setiap 20 liter. Itu pun kalau kita paksa bisa, yang berbuah itu pun yang perempuan pun kita paksa bisa ada yang bisa memaksanya itu banyak terus air niranya, tetapi rasanya enggak manis, enggak seperti yang kita harapkan nanti hasilnya. Terima kasih kepada narasumber. Berarti aren ini ada 2 jenis, ada jantan dan ada betina. Cuman menurut keterangan narasumber, dia bisa menghasilkan atau memproduksi aren walaupun dia jenis perempuan, jenis betina atau jantan. Cuman hanya ada di perbedaan rasa. Begitu ya Pak narasumber. Mungkin cukup jelas untuk masalah produksi aren. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari peserta? Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, biar ini kita selesaikan masalah pembuatan gula aren. Jadi kira-kira jelas. Nah, jadi ini kita simpulkan terus bahwa pohon aren yang notabene-nya di Aceh Tenggara ini sangat banyak dan menjanjikan untuk peningkatan perekonomian masyarakat, karena jelas tadi kita dengar dari narasumber dan pelaku pembuatan gula aren bahwa dalam satu aren itu satu hari bisa menghasilkan 15 liter air nira. Di dalam 15 liter air nira bisa memproduksi 4 kg gula aren. Jadi di situ bisa kita hitung nilai ekonomi, satu batang aren satu hari bisa menghasilkan 4 kg gula aren dengan harga per kilogram 20.000. Jadi kalau 4 kg 80.000 satu batang pohon aren. Misal kita sebagai masyarakat petani gula aren bisa kita mengolah, karena menurut keterangan narasumber kalau memang ada batang arennya kita bisa mengerjakan maksimal 10 batang satu hari. Jadi di sini kita tidak usah muluk-muluk, ada 2 atau 3 pun batang aren yang kita olah bisa menghasilkan 10 kilo aja, tidak usah 12 kilo. Berarti 10 kilo kali 20.000 adalah 200.000 penghasilan kita satu hari. Satu bulan udah ada gaji 6 juta rupiah. Kalau gaji 6 juta, tingkatannya itu sudah menjadi kepala dinas. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, mungkin mulai dari sekarang marilah kita membudidayakan penanaman aren, karena aren sudah kita dengar penjelasan dari narasumber kita sangat menjanjikan untuk peningkatan perekonomian masyarakat kita. Mungkin ini nanti sekalian akan ditutup oleh narasumber. Mungkin ada satu lagi, mungkin nggak ada yang bertanya, mungkin itu perlu saya jelaskan juga. Masalah buah.
buah aren juga kalau kita olah seperti bunganya itu ada juga niranya, tapi rasanya lebih manis daripada bunga. Nira bunganya daripada nira tandan buah itu lebih manis tandan buahnya. Tapi nira pertama itu rasanya gatal. Nah, itu caranya kalau kita mau mengolah buah itu kira-kira buahnya hanya sebesar ini dulu. Agak pentil dia itu udah berbentuk jadi buah itu masih pentilnya. Disitulah kita mulai mengerjakannya. Kalau itu sistem pemukulnya mungkin bisa setiap hari karena itu tandan buah itu daripada tandan bunga lebih kuat tandan buah dan lebih keras itu. Tapi hasilnya memang kalau dihitung-hitung niranya agak lebih sedikit, tapi rasanya sebanding umpamanya air niranya tangki buah tandan buah umpamanya dapat 15 liter, kalau yang bunga kita olah dapat 20 liter, mungkin nih hasilnya sama antara 15 dengan 20 liter air itu. Itu perbedaannya. Jadi mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung tangan untuk narasumber kita. Untuk berakhir sudah untuk narasumber gula aren, kita akan masuk ke segmen kedua untuk narasumber souvenir atau pembuatan gelang resam. Ini adalah salah satu potensi yang ada di Desa Ketambe, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Dan insya Allah ini juga kita akan kenalkan. Kita akan jadikan ini menjadi ekonomi kreatif kita di sini. Bagaimana cara mungkin dengan acara pelatihan ini kita dapat mengembangkan souvenir gelang resam. Jadi di samping kita sudah ada narasumber, mohon maaf Bapak Marlan atau Bapak Rohani sebagai narasumber gelang souvenir. Dengan segala hormat kami persilakan Pak untuk menjelaskan kepada peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja lantaran tadi udah kita bahas masalah gula aren dan pembuatannya. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Jadi langsung saja kita beranjak ke acara pembuatan gelang sebagai souvenir yang diketahui banyak orang di Sudasa. Jadi sekarang saya bisa menjelaskan ini secara ringkas saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua pada umumnya, pada masyarakat Desa Ketambe ini, dan insya Allah mudah-mudahan bisa berkembang ke luar daerah juga. Itu yang kita harapkan. Ini langsung saja ini dari langkah awal ini kita harus menyediakan apa dulu acara pengambilan batangnya. Sebagai contoh ini namanya rotan. Terus rotan juga ada beberapa jenis, yang mana bisa kita pilih untuk yang paling berkualitas. Yang pertama itu setahu saya yang udah pernah saya coba itu yang namanya rotan cincin. Itu agak sedikit langka di wilayah kita. Yang banyak saya lihat udah saya survei itu daerah wilayah Aceh Selatan, Singkil, Suku Salam. Yang kedua itu rotan bedih, kalau bahasa di sini rotan bedih. Ini dia. Terus yang ketiga bisa kita manfaatkan itu rotan lilin. Rotan lilin juga itu berkualitas. Lantaran dia rotan lilin ini persis kayak lilin, warna putih bersih gitu. Terus
Yang keempatnya itu rotan cacing. Yang kelima bisa kita manfaatkan rotan jahe. Terus yang keenam ada rotan udang juga. Alhamdulillah termasuk kaya lah hutan kita di wilayah Aceh kita ini kan, pada umumnya Aceh Sumatera gitu. Terus kita ini sangat memerlukan ini tanaman tersebut. Ada beberapa jenis. Yang pertama, langkah pertama itu rotan. Terus yang kedua bisa kita gunakan itu namanya resam. Terus antara resam sama rotan itu bisa kita kombinasikan menjadi apa? Istilah kombinasi. Itu bisa kita buat langsung. Ini yang hitam tok, ini rotan tok, apa? Resam, tidak ada campuran. Yang ini udah dikombinasikan rotan sama resam. Itu menjadi apa ya? Istilahnya gimana? Bisa unik lah, enak kita pandang oleh mata kita gitu. Bermotif lah gitu kan. Terus ini kita harapkan untuk kedepannya ya, untuk kedepannya. Soalnya saya juga mungkin di Desa Ketambe ini yang pertama menikmati bisa membantu ekonomi. Kemungkinan pada umumnya di Desa Ketambe ini saya lah yang pertama untuk bisa menjadi untuk uang tambah-tambahan lah. Itu ada mungkin sekitar 8 tahunan yang lalu gitu. Bahkan pernah mahasiswa datang berkunjung ke daerah Ketambe ini kan, ada 23 orang kemarin itu, dan datang ke rumah. Dia memesan, ada sebagian ukuran cowok sekian biji katanya, cewek sekian biji, ukuran anak-anak sekian biji. Bahkan ada apa, udah dibuat, didaftar di dalam buku itu ada beberapa apalah istilahnya, ada beberapa banyak gitu dalamnya. Alhamdulillah berkat apa istilahnya pesanan dari anak-anak mahasiswa, waktu itu mahasiswa dari Unsia, saya silap, ada waktu itu praktikum di daerah Ketambe gitu. Terus datanglah ke rumah, insya Allah mudah-mudahan bisa saya buat, aku bilang. Tapi enggak secepat itu, bilang. Alhamdulillah bisa saya buat waktu itu. Saya cari bahan, resam sama rotan. Itu saya cari 1 hari lah, 1 hari. Habis itu saya bawa ke rumah, langsung saya belah itu rotan tersebut, terus diraut-raut. Alhamdulillah 2 hari ngambil rotan sama ngambil pakisnya sama membuatnya, alhamdulillah 2 hari tuntas. Setelah 2 hari sorenya datanglah mereka kan ke rumah, terus alhamdulillah udah siap, aku bilang kan, udah bisa diambil, aku bilang. Datang orang itu, itulah dihitung-hitung anak-anak itu, dikasih lah duit sama saya. 2 hari saya bekerja, duduk untuk membuat ini. Alhamdulillah dapat uang 2.700.000. Itu 2 hari. Itu yang sudah saya nikmati. Pertama sekali itulah kemungkinan ya saya lah di sini gitu. Jadi alhamdulillah di samping itu di sini pada umumnya kan tempat wisata gitu. Daerah wisata, jadi ini lantaran sekarang ada COVID, makanya orang-orang asing nggak berkunjung kemari, nggak turis gitu kan. Jadi alhamdulillah waktu ada tamu dari luar negeri asing turis kemari, alhamdulillah bisa dimanfaatkan lah ini resam. Bahkan anak-anak muda waktu itu banyak datang ke rumah, pada umumnya guide gitu,
untuk ngasih oleh-oleh ke tamunya masing-masing gitu. Nah, jadi itulah sementara bisa dibilang yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan kedepannya bisalah untuk membantu ekonomi masyarakat pada umumnya di desa Ketambi ini. Iya. Ya, satu lagi ini sebenarnya kalau bahasa Gayunya telah, kalau bahasa alasnya rempuh katanya, rempuh. Ini sebenarnya telah ini itu dan ada dari zaman Nabi Sulaiman. Nah, itulah cerita-ceritanya itu. Pertama dia yang tahu orang banyak itu kelah 3. Kalau pada umumnya kelah 3 ini kita bisa manfaatkan untuk penguat sarung parang untuk ikan. Nah, itu kelah 3. Nah, kelah 5 dia itu pertama kelas 3, kedua kelah 5, terus ke 9. Nah, dia itu nggak bisa genap, dia harus ganjil dia. Nah, terus bisa kita ditambahin, memang pada dasarnya ini sampai kelas 9 cuman, tapi alhamdulillah lama kelamaan mungkin ada dapat ilmu dikit kan, ditambah, alhamdulillah bisa melebar, bisa sepanjang kelas 13, kelas 23 sampai 43 dia ganjil, bisa kita buat lebar itu. Nah, itulah fungsinya itu, bisa kita bilang kan sangat-sangat kita perlukan lah ini untuk membantu ekonomi kita yang lemah pada saat ini kan. Mudah-mudahan kedepannya lebih bisa kita apakan lah, kita kembangkan gitu. Nah, satu alat pengeraut kita bisa menggunakan pisau kecil. Nah, untuk alat peraut, terus untuk menghaluskan itu bisa kita buat arah yang oke di Bekasi Yonda aku. Nah, one kunci apa? Mohon maaf, bahan-bahannya agak apa? Ya udah. Ini suatu benda yang bisa kita manfaatkan untuk ngeraut ataupun memotong bahan tersebut. Terus ini untuk alat peraut, nah emalnya gitulah bisa dibilang kan. Ini ada 2 garis, 2 jalur dia, yang satu agak besar, yang 2 agak kecil, itu bisa mengecil terus gitu. Nah, bisa mengecil terus. Inilah sebagai alatnya kan. Dan ini bukti bahwa ini dari resam. Nah, ini bisa dibilang ini udah bisa diraut, tinggal bisa siap dibuat gitu. Nah, siap dianyam gitu. Dan ini rotan, ini pun udah siap diraut. Nah, tinggal apa bisa kita anyam langsung gitu. Kalau kita bisa saling belajar gitu kan. Memang sebenarnya agak rumit memang untuk pembuatan ini, kita butuh keyakinan. Nah, memang kita segala sesuatu itu harus yakin. Apa saja pekerjaan kuncinya yakin. Kalau tidak yakin, tidak kapanpun bisa jadi.
Nah, yakin, percaya bahwa apa yang kita buat sesuatu itu jadi, begitulah. Nah, satu lagi, kayak praktek. Satu lagi ini fungsi ya, fungsi. Kalau anyaman kelas 3 itu bisa kita fungsikan untuk penguat sarung tangan, bisa juga. Terus yang kedua kelas 9. Kelas 9 itu kalau kita pakai untuk gelang sangat bermanfaat. Untuk membantu kesehatan juga bisa, menurut sejarah. Nah, itu bisa dibilang kalau kita ke hutan, dengan adanya kita pakai itu gelang kelas 9 itu, insya Allah bisalah terhindar dari hantu-hantu tanah gitu kan. Apa aja yang kita injak, mungkin benda-benda halus kayak itu, alhamdulillah bisalah untuk membantu kita penangkal gitu. Ada yang bertanya silakan. Ya, terima kasih pada narasumber yang telah memaparkan bagaimana cara pembuatan gelang resam ini dan apa-apa saja dan dari mana benda daripada gelang resam ini. Mungkin bagi saudara-saudara peserta kami mungkin ada yang bertanya tentang gelang ini atau masalah bahan atau masalah apa ya, pembuatan, bisa bertanya mungkin. Ya, silakan. Ada yang bertanya, dipersilakan. Ada 3 penanya, bisa ke depan lagi terus. Ini Kabupaten Nusa Tenggara. Nah, ini adalah salah satu potensi yang kita angkat. Ini adalah proses pembuatan dari membelah resam, membelah rotan ya Pak ya. Jadi lagu Bapak ini adalah membelah rotan. Ini kita belah dulu. Ya, ini dibelah 2 terlebih dahulu dengan pisau yang tajam Pak ya. Dan yang dilakukan oleh saudara kita ini adalah namanya resam. Resam ini mungkin dipecahkan dulu di luarnya untuk mendapatkan dan di dalamnya untuk pembuatan gelang. Besarnya rotan, kalau agak besarnya rotan itu bisa kita menjadikan 8 biji. Nah, bisa kita jadikan 8 biji. Nah, baru kita raut. Kita raut tipis gini. Menjadi satu rotan menjadi 4 ataupun 6 biji. Jadi ini yang sudah selesai diraut. Nah, cara meraut. Nah, ini kita raut biar mengecil dia. Kita bantu pakai alat bantu dari seng ya. Terus kita tarik itu perlahan-lahan. Kita menariknya harus perlahan-lahan. Nah, kalau harus kita hati-hati lah, fokus dan konsentrasi kita. Nah, ada perasaan lah. Yang jangan sempat betul. Nah, alhamdulillah ini sudah diraut bagus. Nah, jadi kita bisa tinggal buat. Baju mesirat membulang bulu, pedang pisau meremu, pakaian adat budayaku, kebanggaanku. Sebenarnya kalau
Geluh ni kandung adat, mati ni kandung hukum. Mesada kita sepakat, jahit julu cuakan gugur. Aku anak cane, aku orang alas. Anak cane, aku orang alas. Aku anak cane, aku orang alas. Anak cane, sepakat segenap kita kerina. Sepakat segenap kita kerina. Inilah hasil baru kita kecilkan lah. Kita ambil kupat luar, kulit di luar, terus tinggal yang di dalam. Itu pun Saudara kita Robi Sugara, penggiat budaya Aceh Tenggara, waktu itu mengusulkan ada beberapa desa yang akan menjadikan desa budaya, yaitu ada, kalau tidak salah saya, 9 desa yang diusulkan di kementerian. Jadi desa kita terpilih sebagai desa pembinaan budaya. Alhamdulillah, kita ucapkan tepuk tangan untuk Bapak Robi Sugara yang telah mendukung kita desa Ketambi menjadi desa budaya di Aceh Tenggara. Jadi tahapan kemudian setelah terbentuknya desa budaya, telah terpilihnya desa budaya ini, di samping itu ada pendamping desa budaya. Pendamping desa budaya ini pun yaitu diusulkan kembali oleh penggiat budaya. Ada beberapa nama yang dikirim ke kementerian. Ternyata memang alhamdulillah memang saudara kita juga, anak kita, ontil kita yang terpilih menjadi pendamping desa budaya, yaitu saudara Andika Saputra. Kita beri aplaus untuk Andika Saputra yang telah juga berusaha payah menggali potensi yang ada di desa kita ini. Dan ceritanya memang awal Andika sebagai pendamping desa budaya, ada beberapa daya warga yang membantu dia untuk menggali potensi yang ada di desa kita waktu itu. Ada 10 item yang diusulkan ke kementerian. Jadi ini yang disepakati, yaitu pembuatan gula merah, pembuatan souvenir dari Gang Resam, dan pembuatan kampil, dan kita tambahkan dengan tari belbak dan belum susun. Jadi seperti apa yang kita dengar semalam, kita dituntut untuk mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya di Aceh Tenggara ini, yaitu apa yang telah kita laksanakan beberapa hari ini. Mungkin ini kita harapkan dengan adanya aksi yang kita buat ini, ke depan desa Ketambi bisa lebih lagi menjadi binaan dari kementerian. Ini pun kami mohon bantuan dari Bapak Penggiat Budaya. Kami mohon bimbingan ke depan supaya ini tidak berhenti sampai di sini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kepada hadirin dan peserta. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya mengucapkan kepada Bapak Koordinator Dawarga sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Pemajuan Desa Budaya. Acara selanjutnya sambutan Kepala Desa Kultur Ketambi, Kecamatan Ketambi, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan segala hormat kami persilakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah diberi kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita
bersama-sama bisa menghadiri dalam acara pelestarian desa budaya tahun 2021 di Bali Adat yang kita cintai. Di samping itu tidak lupa kita menyampaikan selawat berangkaikan salam ke Habibullah, kekasih Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Dalam 2 hari ini pelaksanaan pesta budaya ataupun pelatihan workshop desa budaya yang ada di Desa Ketambi sudah berjalan dengan apa yang pernah kita programkan dan berjalan dengan lancar dan aman. Semoga dengan adanya pelatihan ini bisa membuat masyarakat Desa Ketambi lebih menyadari apa artinya budaya yang ada di Desa Ketambi, umumnya yang ada di Aceh Tenggara. Jadi berharap ke depannya hadah program desa tanpa arah dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat, kita tidak bisa berjalan. Contoh lagu desa budaya ini tanpa ada dukungan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Desa Ketambi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi berharap ke depan apapun yang menjadi program desa, sepanjang kita ada untuk ilmu dan pendidikan yang ada sama kita biar bisa memajukan Desa Ketambi, berharap dukungan masyarakat itu sepenuhnya dan meminta kepada peran pemuda pada umumnya dan orang-orang tua yang ada di Desa Ketambi, marilah kita berbudaya seperti apa yang kita laksanakan pada hari ini. Dan acara selanjutnya sambutan dari pegiat budaya Aceh Tenggara atau yang diwakili oleh saya, karena beliau mungkin kurang fit ya Bang ya. Nah, di sini saya mungkin tidak banyak berbicara lagi. Untuk program pemajuan desa budaya ini 2021 ini sudah berjalan sekisaran 6 bulan. Ini perlu disampaikan juga, mungkin saudara kita banyak yang belum mengetahui. Program pemajuan budaya ini adalah dari Kemdikbud, yaitu saya sebagai pendamping desa budaya dan sebelah kanan saya ini adalah penggiat budaya Aceh Tenggara. Kami saling bekerja sama memajukan desa yang bina untuk dijadikan untuk desa budaya. Nah, alhamdulillah Desa Ketambi lah yang terpilih menjadi desa budaya. 6 bulan kami proses atau training ya Bang ya. Training satu tahap namanya temu kenali, yaitu 2 bulan dari bulan 6 sampai bulan 7 itu temu kenali. Temu kenali ini menggali potensi yang ada di Desa Ketambi, baik di seni budaya maupun di penggiatnya. Nah, di penggiatnya kita mendapat gula merah dan souvenir pembuatan resam, dan yang selanjutnya kita mendapat tape atau pembuatan sumpit, dan masuk ke tahap pengembangan 2 bulan. Nah, jadi bulan 8 sampai bulan 9 itu adalah pengembangan atau memilih dari 10 potensi diajukan dipilih menjadi 5 potensi yang mana kita saksikan pada 2 hari ini. Lanjut ke tahap pemanfaatan pada bulan 10 sampai bulan 11. Inilah dia. Bulan 11 yang kita lakukan ini adalah rencana aksi. Aksi kita bagaimana ke depan. Inilah salah satu cara mempromosikan keluar. Inilah Desa Ketambi. Desa Ketambi mempunyai seni budaya dan mempunyai juga penggiat-penggiat perajin tangan yang ada di Desa Ketambi ini. Mari bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha Allah Subhanahu wa taala lah Desa Ketambi ini terpilih menjadi desa budaya. Nah, tidak menutup kemungkinan program ini apabila disetujui nanti dinilai oleh BPD Aceh juga, insya Allah program ini akan berlanjut ke depannya. Kita doakan bersama-sama dengan adanya pemajuan desa budaya ini pada 2021 ini, insya Allah ada kelanjutan ke depan Pak Penghulu.
kami juga minta kepada Pak Kepala Desa ke depannya lebih mengutamakan budaya kita, karena tidak mungkin kita biarkan budaya ini mati begitu saja. Nah, maka dari itu kami meminta, saya mewakili dari Kemdikbud atau sama Abang Robi Sugara, meminta kepada masyarakat Ketambi mohon dukungannya sebesar-besarnya untuk pemajuan desa ini agar kedepannya lebih maju. Nah, maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar program ini berkelanjutan kedepannya di Desa Ketambi, Kecamatan Ketambi, Kabupaten Aceh Tenggara. Saya ucapkan terima kasih kepada daya warga yang bersusah payah telah membantu saya dari bulan 5 sampai saat sekarang ini telah menggali Desa Ketambi bersama penggiat budaya kami Bang Robi Sugara juga sudah bersusah payah. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Kabid Kebudayaan itu Bapak Bakri Saputra, dan kepada Bapak Bupati Aceh Tenggara Bapak Raidin Pidin yang telah memberikan dukungan sebesar-besarnya kepada kami. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Penghulu Kutu Ketambi dan Koordinator Daya Warga yang sangat membantu program ini untuk memajukan desa budaya. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang ada di Desa Ketambi ini, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Jematul Ukaruntua. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Nah, berakhirlah acara kita pada hari ini. Syukur alhamdulillah. Saya tidak berani menutup ini karena lebih pantas menurut saya menutup ini adalah Penghulu Kutu Ketambi. Maka dari itu kami serahkan untuk penutupan kepada Penghulu Kutu Ketambi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan workshop Desa Ketambi hari ini secara resmi kita tutup. Jadi untuk sepakat segenap